sama pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat 5 sampai ayatnya ke-10, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depan. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengalahkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam. Saudara, kita melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa, ya saudara, yang terjadi, dan bagaimana juga kita melihat usaha daripada Saul untuk mencelakai Daud, saudara. Dan ini, saudaraku, yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara, satu hal yang kemudian saudara, bibit-bibit daripada kejahatan itu terus dibiarkan, ya. Bibit-bibit saudaraku, dosa itu terus dibiarkan. Pada akhirnya dia terus membesar. Pada akhirnya terus dia semakin meraksasa dalam diri daripada Saul. Dimulainya dari hal-hal yang kecil sebetulnya. Dimulai dari hal-hal yang tidak penting, tidak terlalu berbahaya, tetapi ini baru menjadi sebuah bibit-bibit, saudara. Tetapi ini yang Saul lakukan, dia membiarkan hal itu terus terjadi. Dia membiarkan semuanya itu terus bertumbuh, saudara. Dan kita melihat dari apa, saudaraku? Dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil, saudara. Tapi sampai nanti ujungnya dosa yang luar biasa, ya saudara. Sampai pada akhirnya dosa ini membunuh Saul pada akhirnya, ya. Kita melihat bagaimana apa sih yang sebetulnya dibiarkan sama Saul, saudara. Kebohongan, ya saudara. Dia tidak bisa jaga mulutnya. Dia tidak bisa dia tidak bisa menjaga pernyataannya, saudara. Dia bilang sama anaknya Yonatan, oke, baik, aku tidak akan membunuh dia. Sampai pada akhirnya, saudaraku, Daud dikembalikan lagi. Yonatan ajak Daud masuk lagi ke dalam istana untuk bekerja kepada ayahnya. Tapi, saudaraku, kemudian kalau kita melihat pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10, saudara, pada akhirnya dia nggak bisa jaga omongannya. Dia nggak bisa jaga pernyataannya. Dan dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, usaha itu kembali dilakukan, saudara. Apa itu? Usaha untuk membunuh Daud, mencelakakan Daud itu dilakukan lagi sama Saul. Saul gagal, Saul nggak bisa jaga mulut. Ya, Saul nggak bisa komitmen dengan perkataan-perkataan. Saya katakan, kehancuran Saul ini dimulai dari hal-hal yang kecil, yang kita anggap kecil, tapi dia semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, sampai akhirnya dia jadi raksasa dalam hidupnya Saul. Dosa itu, saudaraku, kejahatan itu jadi raksasa dalam hidupnya Saul, di mana Saul nggak bisa mengendalikan lagi, dan dosa itu yang mengendalikan hidupnya Saul. Kita melihat di sini, saudaraku, hal-hal seperti sebetulnya masih bisa dikendalikan sama Saul, tapi Saul tidak mau mengendalikan. Sudah ada kesadaran muncul,
ada perkataan yang disampaikan, aku tidak akan membunuh Daud. Tapi kemudian dia tidak bisa menjaga ini, saudara. Dia tidak bisa menjaga omongannya, dia tidak bisa menjaga saudara, perkataannya, pernyataannya. Dia tidak bisa pegang itu. Dan ketika hati ini meluap, akhirnya apa? Tidak terkendali. Dia tidak bisa tadi yang saya katakan, tidak bisa jaga omongannya. Dia tidak bisa pegang omongannya. Ini pelajaran buat kita. Kita pikir ini sesuatu yang biasa. Kalau omongan kita nggak bisa dipegang, perkataan kita nggak bisa dipegang, maka itu mah biasa. Enggak, saudara. Ya. Satu hal, ya, orang melihat saya dan saudara dari apa? Dari perkataan-perkataan kita. Orang akan menghargai saya dan saudara kalau omongan saya dan saudara bisa dipegang, bisa dipercayai. Ada amin, saudara. Ya. Tapi yang saya mau katakan juga, dari sini juga nanti akan jadi penyebab sebuah masalah besar terjadi. Kalau apa? Kalau kita sudah membiasakan diri, saudara, untuk apa? Kita nggak bisa pegang omongan kita. Orang omongan kita nggak bisa dipercaya. Gitu. Dimulai dari hal yang seperti ini, nanti akan terus berkembang. Dia akan semakin meraksasa dalam hidup kita. Apa? Kejahatan. Karena itu adalah sebuah kejahatan. Ya. Omongan yang tidak bisa dipegang itu adalah sebuah kejahatan. Kebohongan itu adalah sebuah kejahatan. Makanya iblis disebut bapak pembohong, bapak pendusta itu. Dan Saul seperti itu. Ya, dimulai dari hal-hal yang seperti itu, yang sepertinya yang kita anggap ini sepele. Ya. Kalau omongan kita nggak bisa dipegang, omongan saya nggak bisa dipegang, itu sepele lah. Nanti juga orang lupakan, nanti orang juga maklum sama saya. Iya, betul. Tapi satu sisi, ya saudara, hal yang satu ini akan merusak, saudaraku, nama baik saya. Itu akan merusak cara pandang saudara kepada saya kepada saudara, orang kepada saudara, orang kepada saya. Kalau apa? Omongan kita nggak bisa dipegang. Yang kedua apa, saudara? Dia akan semakin membesar. Dosa ini akan semakin merajalela. Kenapa? Kita biarkan itu. Saul pikir nggak apa-apa, tapi akhirnya terus berkembang sampai apa? Dari dosa yang seperti ini sampai pada dosa kebencian. Ya, dari dosa kebencian sampai terus berkembang. Sampai pada akhirnya dosa itu membunuh Saul. Saul bunuh diri, mati karena bunuh diri. Artinya begini, dosa itu nggak pernah diam. Dosa itu nggak mengenal kata stuck, diam gitu, udah diam. Udah segitu, ya. Kita 5 tahun lalu seperti itu, ya seperti itu aja. Dia semakin berkembang. Ini Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran penting buat saya, ini pelajaran penting buat kita semua, ya, saudara. Kita mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang kita anggap nggak apa-apa. Ya, dalam kasus ini adalah perkataan bohong, perkataan yang tidak bisa dipegang. Ya, mungkin ada hal-hal yang lain, sudah bentuknya yang lain. Yang kita lakukan yang kita anggap sepele. Mungkin perasaan kecewa, saudara, yang kita anggap ya apa. Jangan heran, ya saudara, jangan kaget kalau saudara biarkan hal-hal yang seperti itu. Nanti saudaraku, dengan berjalannya waktu, dia akan terus semakin membesar dalam hidup kita. Rasa kecewa, contohnya saudaraku, rasa kecewa ini, saudara, dia akan semakin membesar. Dia akan bermutasi, berubah bentuk terus. Semakin tidak bisa dikendalikan. Seperti COVID, saudara, ya.
Seperti COVID itu dia terus bermutasi, mencari bentuk yang baru, ya. Dan setiap kali dia bermutasi, lebih sulit dikalahkan, lebih sulit untuk dihancurkan. Dosa seperti itu. Dosa seperti itu. Sebetulnya waktu masalah tentang perkataan ini, saudaraku, Saul sudah bisa menyelesaikan, tapi dia nggak bisa komitmen, saudara. Akhirnya apa? Dia lakukan lagi, dia lempar tombak sama Daud. Perkataannya nggak bisa dipegang, padahal dia sudah bilang sama Yonatan, aku tidak akan membunuh dia. Tapi pada akhirnya ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, usaha itu dilakukan lagi, dia lempar tombak. Wah! Tuhan luputkan Daud. Tapi itu yang saya katakan, dosa itu tidak terus dengan bentuk yang seperti itu. Dia akan berubah bentuk, dia akan bermutasi. Dan ketika dia bermutasi dalam bentuk yang baru, lebih sulit untuk dikalahkan. Kita gagal lagi mengalahkannya, dia akan berubah bentuk lagi, lebih sulit lagi dikalahkan. Terus sampai pada akhirnya kita udah kewalahan. Ada kayak virus ini, saudara, ada delta, ada apa lagi? Ya saudara, ada alfa, ada beta, ada delta, ada apa lagi? Lebih sulit lagi, lebih berbahaya lagi, lebih mematikan. Sadarkah kita bahwa dosa juga seperti itu? Ketika dia semakin bermutasi, dan kenapa dia bermutasi? Karena kita lalai, karena kita membiarkan, karena kita nggak anggap itu berbahaya. Ya, kadang kalau kita anggap dosa tidak berbahaya, ternyata dia pembunuh dalam hidup kita. Dan yang mengerikan, kalau virus corona hanya membunuh daging tubuh, ya, membunuh tubuh. Kalau orang kena virus corona, dia nggak akan kehilangan sorga kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada amin, saudara? Dia nggak pernah kehilangan sorga kalau dia seorang anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan. Terkena sama virus corona, dia nggak akan kehilangan sorga. Tapi kalau urusan dosa, saudara, kalau urusan dosa, kita bukan cuma mati tubuh, tapi kita mati roh juga, kita kehilangan sorga. Orang yang kena virus corona, saudaraku, ya menderita. Matinya sepertinya nggak ada penghormatan sama sekali. Ya, orang berdiri jauh-jauh. Ya. Kadang juga orang nggak mau datang karena takut. Kayak terhina, kayak terbuang, kayak nggak ada artinya. Ya, kita lebih takut sama virus corona. Makanya orang jaga diri baik-baik, jaga. Tapi untuk urusan dosa kita seringkali nggak jaga. Ya. Kita nggak jaga itu dengan baik. Kita nggak berhati-hati. Virus corona cuma mematikan tubuh, dan dia tidak pernah menghilangkan sorga dari hidup kita. Nggak mampu dia. Tapi kalau urusan virus dosa yang menguasai kita, habis. Bukan cuma ini, mati tubuh, tapi dia akan menghilangkan sorga dari hidup. Bukan saya bilang nggak usah hati-hati sama virus corona, enggak. Tapi kalau sama virus corona saja kita hati-hati, kita berjaga-jaga, kita berwaspada, kita jaga diri baik-baik, social distancing, pakai ini dan semua. Tapi untuk urusan virus dosa, kita nggak hati-hati loh, saudara. Untuk urusan virus dosa kita nggak hati-hati, kita nggak berwaspada. Saya pada akhirnya ketika kita dikuasai sama dosa, kita juga nyaman-nyaman aja. Kita ngerasa nggak apa-apa. Iya. Ini sudah.
Ternyata virus dosa itu menghilangkan sorga dari hidup kita. Aduh, mengerikan. Kalau sorga itu hilang, kematian, kebinasaan yang ada sebagai ganti. Kalau sorga itu hilang, saudara, maka kebinasaan yang kekal yang terjadi dalam hidup. Ini serius, saudara. Ya, ini serius. Harusnya kita lebih serius sama virus dosa. Bisa bilang amin, saudara. Harusnya kita bisa lebih serius sama virus dosa. Sama virus corona saja, saudaraku, kita sangat hati-hati. Kita mesti, aduh, begini, mesti begitu, mesti jaga. Sekali lagi, virus corona cuma bikin mati tubuh. Bikin mati tubuh. Orang-orang yang setia yang terkena sama virus corona, jemaat-jemaat yang sampai berpulang karena virus corona, mereka nggak kehilangan sorga. Mereka mati di dalam Tuhan dan sorga jadi bagian mereka untuk selamanya. Ada amin, saudara? Mereka menikmati sorga. Tubuhnya nggak tahan, tapi mereka sudah berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Untuk menahan dosa dari serangan dosa yang menguasai mereka. Biarlah kita juga seperti itu. Ada amin, saudara. Kita berjuang. Kita berjuang, saudara. Kita mengidentifikasi apa kelemahan-kelemahan kita yang ada selama ini, yang kita anggap apa sepele ini. Enggak. Kalau kita biarkan, dia akan berkembang, dia akan bermutasi, jadi kekuatan yang baru lagi, jadi bentuk yang baru lagi, yang pada akhirnya lebih sulit lagi, lebih tidak mungkin lagi untuk dikalahkan. Sampai pada akhirnya dosa itu yang mengalahkan Saul, dosa itu yang membunuh Saul, dosa itu yang mematikan Saul. Kasihan Saul, ya. Saul nggak ada di surga, saudara. Kalau saudara mau tanya, Saul nggak ada di surga. Kasihan Saul. Dari seorang yang dipercayakan Tuhan, dari seorang yang berkenan di mata Tuhan, dari seorang yang dicintai sama Tuhan. Dan pada akhirnya dia terbuang untuk selama-lamanya. Tolong kita, saudara. Tolong saya dan saudara, supaya kita berjuang bukan cuma dengan virus-virus yang ada di dunia, tapi terhadap virus dosa yang terus berjuang untuk mengalahkan kita. Ya, saudara. Tolong saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 23 dan 24. Sama-sama kita baca 23-24. 1, 2, 3. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan Nabi? Saudara, ada banyak hal, saudara, yang ini kita lihat, ya saudaraku. Bagaimana pada akhirnya, ini yang saya katakan, bagaimana Saul terus membiarkan dosa menguasai dirinya, sehingga dosa dari cuma masalah cemburu, ya saudara, dosa tidak bisa dipegang omongannya, ya saudara, dosa dusta, dosa kebohongan. Tapi kemudian terus berkembang sampai kalau sudah melihat akhir-akhir ayat daripada pasal 19, Saul sudah dikuasai sama dosa kebencian. Ya, dia suruh orang, dia perintahkan orang untuk kejar Daud dimanapun Daud berada. Daud pindah ke sana, Saul suruh orang kejar. Dan Saul begitu dikuasai sama yang namanya kebencian kepada Daud. Di ayat ini, saudara, itu sebetulnya ini nih, saudara, ya, ini terjadi sesuatu yang aneh. Bagaimana orang-orang
Nya Saul ketika mereka mengejar Daud, sudah, mereka kepenuhan roh seperti nabi. Ada cerita seperti itu. Bahkan 2 kali, saudara, dua utusan, ya sudah, 2 rombongan yang diutus untuk kejar Daud. Dan ketika sampai, saudaraku, ya, sampai ke Rama, 2 rombongan ini kepenuhan seperti nabi. Pada akhirnya Saul sendiri, kali yang ketiga Saul sendiri sama rombongan yang pergi ke Rama, saudara. Dan ternyata waktu mereka sampai di Rama, mereka juga kepenuhan seperti nabi. Artinya begini, kepenuhan seperti nabi, kalau dalam bahasa kitanya, ngalamin lawatan Tuhan gitu, saudara. Ngerti ya, saudara? Ngalamin lawatan Tuhan. Waktu mereka datang ke Rama, saudara, karena atmosfer Rama yang luar biasa, penuh hadirat Tuhan, mereka kepenuhan seperti nabi. Artinya itu yang bahasanya kita, mereka dapat lawatan Tuhan, ya, mereka dapat lawatan Tuhan, ya. Tapi ini, saudara, yang saya mau katakan, ini yang kita kadang-kala kita penekanannya itu pada lawatan Tuhan. Seringkali penekanan kita adalah di lawatan Tuhan. Aduh, bergetar, aduh, nangis, aduh, teriak-teriak, aduh, berbahasa roh dan lain sebagainya. Saya tidak bilang bahwa itu nggak bagus, itu bagus. Ya, ketika saudara dilawat Tuhan sedemikian rupa dalam ibadah, dalam doa, dalam apa, ya saudara, ya, saudara ngerasain Tuhan jamah saudara, Tuhan lawat saudara, aduh, sampai gak tahan. Hebat, luar biasa. Sudah ngalamin pengalaman rohani yang seperti itu, saudaraku, itu hebat. Dan ada banyak orang cari itu, saudara, ya. Dan orang sering bilang begini, kalau ibadah gak ada yang begituan, gak ada lawatan Tuhan, iya kan? Kalau ibadah yang nggak ada nangis-nangis, nggak ada apa, ya saudara, kita alami, ya, tapi tidak selalu seperti itu. Kalau nggak ada, kayaknya aduh, kosong, garing, kering, nggak enak, suasananya nggak enak. Satu sisi betul, tapi satu sisi tidak betul sepenuhnya. Kenapa? Karena ketika pun kalau saudara melihat ayat 23, 24, Saul tuh ngalamin sesuatu yang hebat. Lawatan Tuhan terjadi, kepenuhan seperti nabi terjadi. Ada sebuah pengalaman rohani, saudaraku, yang dialami oleh Saul yang luar biasa, yang Saul nggak pernah alami sebelumnya. Hanya nabi-nabi yang ngalamin, tapi ini dialami oleh Saul, saudaraku, dan rombongan yang luar biasa. Tapi setelah itu apa? Ini yang penting. Setelah itu apa? Setelah itu pertanyaannya begini, saudara, adakah lawatan Tuhan itu mengubah seseorang atau enggak gitu? Itu yang penting. Adakah lawatan Tuhan dalam hidup saya itu mengubah saya atau enggak? Adakah itu hanya sebagai sebuah pengalaman rohani saja? Makanya ada banyak orang kepenuhan Roh Kudus, ada berbahasa roh, tiap ibadah berbahasa roh, bagus, saya nggak larang. Tapi adakah kemudian, adakah hidupnya terus semakin disempurnakan, dirubah, ada sesuatu yang terus berbeda terjadi, perbedaan itu terjadi. Kenapa? Karena setelah pasal 19, setelah ayat yang kedua, 3, 24, setelah Saul dilawat, dapat lawatan Tuhan, kepenuhan seperti nabi, setelah itu Daud kejar Daud lagi. Setelah itu Saul angkat pedang lagi, kejar Daud lagi. Setelah itu kebencian gak pernah reda, terus hidup dalam dirinya Saul. Jadi saya cuma bilang begini, ada arti nggak nih pengalaman ini? Bermakna nggak? Saya cuma bilang begini, harusnya itu bermakna. Kenapa? Harusnya itu mengubah banyak hal dalam hidup Saul, tapi ternyata enggak. Artinya begini, saudara, bukan salah di lawatannya, bukan tidak perlu lawatannya, tapi setelah itu yang lebih penting adalah bagaimana keputusan saya dan saudara untuk mengikuti, menghidup di dalam roh Allah itu.
mengikuti kehendak Roh Allah itu. Bisa bilang amin, saudara? Itu yang lebih penting. Keputusan saya dan saudara untuk mengikut, kenapa? Saya yakin ada sesuatu yang terjadi. Ketika kita dilawan sama Tuhan, itu ada sesuatu yang terjadi. Tapi setelah itu, selanjutnya adalah keputusan saya dan saudara. Ya. Seperti pagi ini nih, saudara. Saudara dengar firman Tuhan, saudara merasa diberkati oleh Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Saudara diberkati, ya saudara. Saudara diberkati lewat lawatan firman Tuhan. Ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan lewat firman Tuhan yang saudara terima. Puji Tuhan. Tapi selanjutnya ketika engkau keluar dari tempat ini, selanjutnya itu adalah keputusanmu untuk melakukan firman Tuhan atau enggak. Itu aja. Karena kau nggak bisa bawa, kau nggak bisa bawa hadirat lawatan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena selanjutnya perjalanan hidup, fakta kehidupan yang berjalan, kenyataan hidup yang berjalan. Orang bangga sama lawatan Tuhan. Orang bangga, aduh hebat, aduh saya ngalamin begini, aduh saya ngalamin, puji Tuhan. Tapi maaf nih saudara, selanjutnya itu adalah keputusan saudara. Karena kemudian ya saudara, roh dan jiwa dan tubuh ini akan saling berperang. Saya percaya saudaraku, Saul waktu itu adem hatinya, ya, tenang, aduh teduh hatinya, aduh ngalamin suasana sorga, aduh enak pisan, aduh luar biasa, ya kan? Orang dilawan sama Tuhan kan kayak gitu saudara. Aduh damai, aduh sukacita, aduh, iya. Tapi setelah itu selesai, ya saudara, ya hati tenang. Tapi kemudian apa? Orang mulai bilang begini, Daud ada di sana. Ngerti nggak saudara? Ya, Daud ada di sana raja. Kita kejar Daud raja. Telinga ini mendengar lagi suara-suara yang memprovokasi. Setelah kau dan saya keluar dari rumah Tuhan ya saudara, ya maka telinga kita bukan lagi dengar suara sorga, ya, tapi kita akan mendengar suara-suara yang nyata, ya. Orang ngomongin kita punya masalah sama orang itu, orang bilang itu ngomong-ngomongin itu, orang itu ngomong-ngomongin kamu, ya. Jadi panas lagi. Itu kenyataan saudara. Saya sedang bicara tentang sebuah fakta kehidupan. Kita belum masuk surga, ya. Kita belum masuk surga, ya. Suasana surga kita alami, tapi kita belum masuk surga. Dan pada waktu kita keluar dari rumah Tuhan, maka kenyataan hidup yang kita hadapi di luar, ketemu sama begini, ketemu sama begitu, aduh, keputusan kita kemudian yang akan menentukan. Keputusan Saul yang menentukan, adakah dia terus kejar Daud atau udah enggak? Udah. Stop. Ya, wis. Bubaran. Ternyata Saul nggak pernah bilang bubaran. Ya. Ada niat. Tapi itu yang saya katakan, orang kejar raja. Ini orang nggak bisa, pengkhianat nih orang. Ini orang kalau dibiarkan berbahaya buat raja. Aduh. Itu tuh yang mengerikan. Saul dikendalikan sama suara-suara yang seperti itu. Hati-hati loh saudara. Hati-hati. Karena suara-suara yang seperti itu di luar, di sekitar saudara bisa mengendalikan hidup saudara. Hati-hati. Suara-suara di luar itu bisa menjauhkan saudara dari kehendak Tuhan. Orang mulai bilang, nggak bisa Daud, nggak bisa raja itu nggak bisa dibiarkan. Kalau raja biarin Daud, waduh itu berbahaya sekali. Saat raja akan dibunuh sama dia. Waduh,
Yang tadinya hati sudah tenang, dapat lawatan Tuhan sudah. Jadi mulai emosi lagi tuh mendidih di hati tuh. Terbakar lagi. Nah itu tuh sudah. Bisakah kemudian kita bisa tetap mengendalikan? Bagian itu yang tidak mudah. Pagi ini kita dapat lawatan, haleluya, aduh, firman Tuhan jamah kita. Ya, kita pulang dengan hati yang teduh, hati yang damai. Dan mungkin di sini juga kita bilang, enggak Tuhan, saya sudah ampuni, saya sudah. Tapi selanjutnya ketika kita keluar, ya, dapat WA, baca WA. Kamu tahu enggak, orang itu lagi marah-marahin kamu, lagi ngomong-ngomongin kamu. Aduh. Tadi saya dengar dari WA itu, ada WA-nya siapa diterusin kesalnya. Saya lagi bilang, saya lagi ceritakan sebuah kenyataan hidup, saudara. Yang buat saya, buat saudara, buat kita semua itu bukan sesuatu yang mudah. Dan selanjutnya kita nggak bisa bawa itu lawatan Allah yang tadi kita baru alami itu, nggak bisa. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah keputusan kita. Keputusan bagaimana kita mau bersikap seperti apa? Adakah kita biarkan roh Allah dan firman yang terus menguasai kita? Ataukah kemudian suara-suara ini yang mulai merusak itu firman dan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Kenapa? Karena kita buka hati. Pada akhirnya kita terdicemarkan seperti firman yang kemarin. Kita cuma lihat begini, saudara, ikan saudara, ikan mau hidup di comberan, saudara, dia nggak akan bau comberan dagingnya, hebat, saudara. Betul ya, saudara? Ikan ini tinggal di comberan, ikan ini tinggal di mana gitu? Ya, lele, maaf nih saudara, lele itu tinggalnya di tempat yang jorok. Tapi dagingnya nggak bau itu, nggak bau kotoran. Tapi ada satu ikan yang berbahaya yang nggak boleh dikonsumsi, sudah. Ada satu ikan yang nggak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena dia terus itu. Ikan sapu-sapu itu sudah, ikan sapu-sapu itu berbahaya. Kenapa? Memang dia ituin kotoran. Sampai dagingnya itu berbahaya untuk dikonsumsi. Kenapa? Nyapu terus dia, disedotin terus, disedotin, semuanya disedot. Sampai apa? Dagingnya tercemar. Jangan sampai kayak kita seperti ikan sapu-sapu, sudah. Yang semua informasi kita serap, semua suara yang kita dengar kita masukin di hati. Bisa saja kita sudah jaga telinga kita, tapi saudaraku, kita nggak bisa tolak suara-suara itu. Ya, kita sudah jaga, tetap ada yang kita dengar, ya, yang nggak enak, yang aduh bikin. Tapi selanjutnya adalah, adakah kita mau masukin di hati, mau dipikirin terus, atau kita buang dalam nama Yesus? Pergumulan kita kok, saudara. Ini bukan cuma pergumulan saudara, ini pergumulan kita semua. Jangan bangga dengan lawatan, jangan bangga dengan pengalaman rohani, jangan bangga. Karena selanjutnya adalah apa? Kita masuk dalam satu kehidupan yang nyata. Pagi ini jam 8 kurang atau jam 8 saya akan keluar dari area ini, masuk pada sebuah dunia nyata. Di sini bukan dunia nyata. Di sini masih ada hadirat Tuhan yang suasana ibadah. Tapi ketika kita selesai di ibadah jam 8, dunia nyata.
yang kita akan hadapi. Tolong kita memampukan saya dan saudara untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Kita tidak mengizinkan hal-hal yang seperti itu terus mempengaruhi kita. Kita mau menentukan sebuah sikap yang benar. Dan tentunya kita butuh Roh Kudus. Ada amin saudara. Kita butuh. Ya, kalau saudara nggak kuat nih, ya saya kalau nggak kuat, saya bilang Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus mampukan saya. Roh Kudus jaga hati saya. Roh Kudus bersihkan hidup hati saya, pikiran saya. Dan saya mengalami bagaimana Roh Kudus menolong saya. Dan kalau dia menolong banyak orang, dia juga pasti menolong saudara. Ada amin saudara. Dia akan memampukan kita untuk kita. Kenapa? Niat kita itu untuk tidak hidup dalam kejahatan. Niat kita itu untuk tidak hidup di dalam dikotori sama hal-hal yang najis hati kita, pikiran. Dan saya percaya dia menjadi penolong yang hebat, yang memampukan saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.